Oke, kita lanjut ke yang bagian kedua. Kita tarik garis tinggi lagi, kita dari segitiga, masih segitiga yang sama, yaitu segitiga ABC. ABC. Kalau sebelumnya kita menarik, ini yang pertama ya, kita menarik garis tinggi dari titik sudut A. Sekarang kita akan menarik dari titik B ya, biar urut aja deh. Dari titik B kita akan tarik garis tinggi ke sini. Oke, nah gitu. Yang mana dia akan tegak lurus sisi AB. Ya kan, kita tarik di sini apa, D lagi ya. Nah, gitu. Lalu kita namakan sini sisi di depan sudut A adalah A kecil, sisi di depan sudut C adalah C kecil, lalu di depan sudut B adalah B kecil. Oke, nah sekarang kita misalkan lagi ya. Kita tadi udah misalkan X, berarti kita misalkan sini apa, kita misalkan P deh, sini P ya, P yang di sini adalah B dikurang P. Nah gitu ya. Sekarang masih sama. Yang pertama itu perhatikan segitiga apa, B DC dulu. Nah, segitiga BDC. Kalau kita buat segitiganya kan gini. Nah, ini siku-siku. Di sini adalah B, di sini C, dan di sini adalah D. Di BC adalah A, lalu si CD adalah P. Berarti yang kita harus cari adalah BD, ya kan? Maka kita cari BD. BD-nya adalah apa? Dengan aturan sinus di sudut C, gitu ya. Sekarang kita buat seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Apaan? Oh iya, makasih mah. Masker ya. Oke, kita buat sini sin C lagi, sin C sama dengan BD per BC, ya kan? Alias kita boleh tulis yaitu BD sama dengan BC kali sin C. Oke, atau kita boleh tulis BD sama dengan BC-nya adalah A kali sin C. Oke, kita udah dapat satu nih, persamaan satu. Oke, step-stepnya sama. Lalu yang kedua kita perhatikan segitiga sebelahnya, yaitu segitiga BDA. Kan? Kita buat dulu segitiga kecilnya. Nah, di sini siku-siku, di sini D, di sini adalah apa, B, dan di sini adalah A. Oke, BA itu adalah C, lalu AD adalah B dikurang P. Nah, gitu. Sekarang dengan langkah yang sama, kita akan pakai dengan sin A di sini, ya kan? Karena kita butuhnya adalah BD gitu. Berarti sin A sama dengan apa? Sin A sama dengan BD bagi atau BD per AB. Alias apa? BD sama dengan AB dikali dengan sin A. Oke, kali sin A. Atau kita boleh tulis BD sama dengan AB-nya adalah C kali sin A. Nah, oke, ini dapat yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 didapat apa? Kita dapat bahwa sini ya,
kita dapat bahwa BD akan sama dengan BD itu sendiri, yaitu BD di persamaan 1 adalah A kali sin C sama dengan BD di persamaan 2 yaitu C kali sin A. Nah, sama dengan sebelumnya, kita pindahkan yang sesuai. A per sin A sama dengan apa? C per sin C. Nah, dapat lagi kan? Nah, kita dapat lagi persamaan di aturan sinus. Ya, kita dapat lagi nih. Dapat lagi kan? Persamaan di aturan sinus yang kedua. Ya. Ini kita dapat lagi. Sebelumnya kita dapat B dengan C. Sekarang kita dapat A dengan C. Ya kan? Oke. Terus yang berikutnya kita akan buktikan lagi dengan aturan kosinus ya. Ini kita akan buktikan dengan aturan kosinus. Oke, kita akan buktikan aturan kosinus masih sama. Yang pertama adalah kita lihat dari segitiga BDC. Oke, perhatikan segitiga BDC lagi. BDC. Oke, perhatikan segitiga BDC lagi. Ini langkah yang pertama ya, untuk membuktikan aturan kosinus yang kedua. Perhatikan segitiga BDC. Segitiga BDC kita tadi sudah pakai aturan perbandingan sinus ya. Sekarang kita dengan aturan atau bantuan teorema Pythagoras untuk mencari apa? BD-nya. BD-nya BD kuadrat sama dengan apa? BD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Atau boleh kita tulis menjadi A kuadrat dikurang P kuadrat. Ini BD. Oke, BD kuadrat. Ini persamaan pertama. Oke. Lalu yang kedua, masih sama. Perhatikan segitiga yang kedua yang ini. Di sini ya, bantuannya itu di sini. Segitiga A atau BDA kita samakan ya. BDA. Oke. Perhatikan segitiga BDA. BD-nya sama dengan apa di situ BD-nya? Adalah C kuadrat. Kita langsung ya, dikurangi dengan atau AB kuadrat yaitu C dikurangi dengan AD kuadrat yaitu B dikurang P kuadrat. Ini kalau misalkan kita mau urai dulu boleh, jadinya C kuadrat dikurang dalam kurung B kuadrat dikurang 2 kali BP ditambah P kuadrat. Oke, atau sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2 kali BP tambah P kuadrat. Ini adalah BD kuadrat. Oke, ini di persamaan ini kita sebut persamaan 3 deh ya. Itu persamaan ke 4. Oke, nah sekarang kita masuk. Oke, dari persamaan 3 maaf. Persamaan 3 dan 4 dapat bahwa apa? BD kuadrat sama dengan BD kuadrat. Ya enggak? Yaitu di persamaan ketiganya di sini A kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan BD di persamaan keempat yaitu C kuadrat dikurang B kuadrat tambah 2 kali BP ditambah P kuadrat. Nah, ada yang bisa dihabiskan? Oh, ini dikurang ya, bukan ditambah ya. Ini dikurang nih. P-nya kali negatif dikurang, sorry. Nah, dikurang ya. P-nya itu dikurang. Ini dikurang. Nah, K akan habis si P-nya. P-nya habis, P kuadratnya habis. Oke. Lalu kita sama dengan langkah sebelumnya, pindahkan dua suku ini ke sebelah kiri. Maka akan menjadi apa?
kuadrat atau C kuadrat sama dengan, tadi kita dapat apa? C kuadrat ya. C kuadrat dikurang sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat lagi ya. Kita peroleh A kuadrat lagi tambah B kuadrat lagi. Sebentar. BD kuadrat adalah A dikurang P, betul. Kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat C kuadrat ya, dikurangi 2 kali BP, itu ya. Kita tidak lihat lagi BD ya. Kalau kita lihat lagi BD akan sama hasilnya ke sini. Maka kita lihat si A-nya sekarang. Oke, kita lihat A-nya bukan BD-nya. Sekarang kita hapus. Kalau kita lihat BD-nya, dia akan sama lagi ketemunya, yaitu seperti yang pertama tadi. Sekarang kita lihat si A-nya, tapi dari segitiga atau dari BD juga ya. Nih, dari sini kita buat sedikit manipulasi. Oke. Ya, dari sini sebentar. Kita lihatnya adalah kita lihat ini kita hapus dulu. Biar kita dapat bentuk yang lainnya. Oke. Biar kita dapat bentuk yang lain. Nah, kalau kita tadi samakan seperti yang sudah kita buat sebelumnya, itu akan sama dengan yang pertama tadi gitu ya. Kita ingin mendapatkan ketiga bentuk aturan kosinus yang berbeda gitu kan. Sekarang gini, dari BD masih sama, yaitu dari sini kita buat jadi A sama dengan A kuadrat sama dengan ya, A kuadrat sama dengan, bisa nggak? A kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah P kuadrat ya. Ini persamaan ketiganya. Oke, ini persamaan ketiganya. Lalu kita buat lagi menjadi yang kedua. Yang kedua masih sama, kita lihatnya adalah segitiga. Perhatikan segitiga yang kedua adalah apa di situ? Ini ya, BDA. Segitiga BDA. Sama BD-nya di sini. Nah, gini. Yang kedua, BD kuadratnya kan tadi apa? BD kuadratnya adalah C kuadrat dikurangi B dikurang P kuadrat. Nah, ini persamaan keempat. Nah, dari persamaan keempat ini si BD kita substitusi ke sini. Jadi kita dapat seperti ini. Kita dapat bahwa si A, jadi gini, dari persamaan 3 dan 4 didapat bahwa dengan substitusi persamaan keempat ketiga. Oke, persamaan 4 ke persamaan ketiga seperti ini. A kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah P kuadrat. Oke, A kuadratnya sama dengan BD-nya saya ganti warna, yaitu adalah C kuadrat
C kuadrat dikurangi dalam kurung B dikurang P kuadrat. Oke, ditambah P kuadrat. Oke, sama dengan A kuadrat sama dengan, dapat nggak ya, kita coba ya, C kuadrat kurangi apa di sini, B kuadrat kurangi 2BP ditambah P kuadrat, ya kan, ditambah P kuadrat. Oke, kita kerjakan, sederhanakan. A kuadrat sama dengan apa? C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2BP. Oke, lalu dikurangi P kuadrat ditambah P kuadrat. Oke, ini akan habis, ya kan? Akan habis, lalu kita peroleh C kuadrat lagi kah? Kita peroleh kita dapat C kuadrat lagi ya. Tadi kita udah dapat C kuadrat. Kita ingin peroleh A kuadrat itu siapa gitu. Gimana nih? Sebentar. Oke, gini. Oke, untuk yang kedua ini kita sepertinya salah di pemisalan. Kalau kita misalkan di sini P, di sini yang B kurang P, itu kita akan kembali lagi ke seperti yang ini, C kuadrat sama dengan ya. Coba kita coba ubah ke yang ini adalah P, yang ini adalah P, yang di sini adalah B dikurang P. Lalu kita ubah gitu ya. Di sini adalah B dikurangi P. Karena kalau yang di sini di aturan sinus kan tidak pengaruh ya. Tidak ada pengaruh dia mau di sini PK atau di sini B kurang PK, itu nggak ada pengaruh. Kita pengaruh di sini. Lalu kita buat di sini nih, ini kita hapus deh. Ya, kalau begini kita dapatnya akan muter-muter ke persamaan yang pertama lagi. Gitu. Kita di pemisalannya yang agak sedikit berbeda, karena kalau seperti tadi itu sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita coba dapatnya apa kalau misalkan kita ganti pemisalannya. Oke, kita coba ya. Ini kita hapus untuk membuktikan aturan kosinus bentuk kedua. Oke, tadi kan bentuk pertama sudah yang C kuadrat kita dapatnya, kita harus dapat yang lain. Dia tidak boleh dapat yang sama lagi gitu. Oke, sekarang kita coba lihat. Oke, perhatikan BD, atau di sini perhatikan segitiga BDC, betul. Yang pertama kita lihat adalah A kuadrat langsung. A kuadrat sama dengan apa di sini? A kuadrat kan sisi miring, berarti BD kuadrat dikurang ditambah dengan B dikurang P yang dikuadratkan. Oke, ini persamaan ketiga. Nah, sekarang persamaan keempat, dari perhatikan segitiga sebelahnya masih sama, BDA. Di aturan sinus ini walaupun diganti itu tidak pengaruh ya, karena kan kita lihatnya sinus itu kan perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring, bukan sisi samping. Ini tidak dipengaruhi oleh sisi samping sudutnya kalau di aturan sinus ya. Oke, yang kedua kita lihat segitiga BDA di sini BDA, kita ambil BD-nya karena akan kita substitusi nanti BD kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang P kuadrat. Nah, ini persamaan keempat. Oke. Nah, dari persamaan ketiga dan 4 kita substitusi si BD
ya kan, substitusi BD. Substitusi BD berarti A kuadrat di sini sama dengan, nah kita tulis BD dulu deh, BD kuadrat ditambah B dikurang P kuadrat. Oke, kita ganti BD nya, A kuadrat sama dengan, nah BD nya kita ganti ini, BD nya kita substitusi, saya ganti deh, BD nya ganti ini nih, BD nya kita ganti, yaitu menjadi C kuadrat dikurangi P kuadrat. Oke, lalu ditambah, saya ganti lagi jadi biru, ditambah ini kita selesaikan, ini kita selesaikan, yaitu B kuadrat dikurangi 2BP itu ya, lalu ditambah P kuadrat. Nah dari sini kita sudah dapat bentuknya nih ya, bentuknya kan beda ya enggak, yaitu A kuadrat sama dengan apa, C kuadrat, atau B dulu deh, B kuadrat dulu biar urut, B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BP. Nah sekarang lihat P nya ya, sama halnya seperti yang tadi, lihat P nya nih, lihat P nya, siapa P nya sekarang di sini, lihat dari segitiga A di sini ya. Nah baru kita lihat yang ini saya hapus, yang ini saya hapus ya, karena di aturan sinus sekali lagi tidak pengaruh. Kita lihat P nya, P nya ada di segitiga yang kedua ya, di sini kan AB nya C, AD nya P, nah di sini P. Nah dari sini kita dapat bahwa cos A itu sama dengan apa, AD per AB, atau sama dengan kita tulis AD nya adalah P per AB nya adalah C, atau boleh kita tulis lagi sama ini menjadi P sama dengan C kali cos A. Oke, nah ini kita ambil ininya, oke, kita ambil P nya, maka persamaan ini akan menjadi apa, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B. Lihat P nya di sini adalah ini ya, ini nih, yang ini kita kasih tanda. Oke, kita jadikan merah, jadi C kali cos A. Nah nih ya, dapat, maka dari sini ini dapat aturan kosinus yang kedua. Oke, ini aturan kosinus yang kedua, kosinus yang kedua. Nah ini dapat aturan sinus yang kedua. Oke, nah gitu ya. Jadi kita tadi salah memisalkan, karena kalau kita tadi misalkannya di sini adalah B dikurang P, maka hasilnya itu akan dapat ini lagi, gitu ya. Ini aturan sinus yang pertama, dan ini yang kedua aturan kosinusnya. Berarti kita sisa yang terakhir, yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus untuk penarikan garis tinggi yang dari titik C. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Jadi untuk penarikan atau untuk memisahkan sisi-sisinya itu kita harus sesuaikan. Kalau tidak, kita ketemu bolak-balik lagi, dan tidak pengaruh ke aturan sinus. Sekali lagi tidak pengaruh ke aturan sinus, karena aturan sinus itu tadi kan hanya dipakai sisi depan sudut dengan sisi samping sudut yang miring ya kan, atau hipotenusanya gitu. Walaupun di sini diganti tadi tidak ada pengaruh. Oke, itu saya rasa cukup. Nanti kita lanjut ke bagian ketiga. Oke.